tim penyidik Komnas juga melakukan investigasi atau menyusuri tempat kejadian perkara di sekitar kilometer 50 tersebut dan mendapatkan sejumlah barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti. Nanti bukti-bukti ini memang perlu kami uji lagi, Di antaranya adalah pertama didapatkannya proyektil peluru, di Mas Anam, tolong. Proyektil peluru, Proyektil ini tentu bentuknya sudah apa? Ini proyektilnya ada bentuk ini. Ini proyektil. Tadi siang sekitar jam 12, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melakukan konferensi pers terkait penyelidikan mereka tentang matinya 6 laskar FPI di tangan polisi. Saya jujur menunggu kesimpulan dari Komnas HAM, tapi Komnas HAM sama sekali tidak mengambil kesimpulan apapun selain mengumpulkan bukti-bukti proyektil dan rekaman CCTV dari Jasa Marga pada saat kejadian. Hanya dari penjelasan Komnas HAM kita bisa melihat kalau peristiwa penembakan 6 laskar FPI ini penuh dengan narasi hoax dari pihak simpatisan FPI sendiri. Sebagai contoh, ada berita yang disebarkan oleh mereka kalau 6 orang laskar yang mati itu disiksa dulu oleh polisi di suatu tempat. Kalau kejadian ini benar, tentu Komnas HAM akan berteriak mempertanyakan kepada polisi tentang kronologisnya. Tetapi ternyata enggak, karena memang Komnas HAM tidak mendapatkan petunjuk yang mengarah ke penyiksaan. Dan dari bukti proyektil itu jelas kalau memang di saat kejadian terjadi tembak-menembak antara polisi dan laskar FPI. Sehingga seharusnya apa yang dilakukan oleh polisi sudah benar, yaitu mereka melakukan pembelaan diri dengan menembak mati orang yang membawa senjata api. Selama ini FPI selalu mendapat panggung untuk memelintir narasi kalau polisi menembak mati laskar FPI yang tidak bersenjata. Bahkan Munarman dengan pintarnya memanfaatkan Najwa Shihab di acara Mata Najwa untuk menyebarkan opininya dengan memutarkan voice note yang diklaim direkam waktu kejadian. Padahal kalau saya dengar, voice note itu isinya percakapan para laskar FPI yang jauh dari kejadian. Seperti kita tahu, waktu kejadian para laskar FPI itu ada di dalam 8 buah mobil yang beriringan. Nah, laskar yang ditembak mati itu ada di salah satu mobil saja, sedangkan mobil sisanya kabur semua. Jadi itu percakapan antar mereka, para laskar yang jauh dari tempat kejadian. Yang kedua, lucu aja buat saya. Seorang Najwa Shihab, jurnalis profesional, memutarkan sebuah rekaman yang disebarkan oleh akun anonim bernama Opposite. Sebagai catatan, si akun Opposite inilah yang bulan Juli lalu menyebarkan data pribadi saya ke publik. Hasil kong kali kongnya dengan customer service Telkomsel yang sudah ditangkap oleh polisi. Orang di balik akun Opposite ini sekarang sudah masuk daftar pencarian orang sebagai kriminal. Bagaimana bisa seorang Najwa Shihab kepleset menyebarkan voice note dari seorang kriminal? Jawabannya sederhana, mirip kasus Dr. Terawan dulu. Semuanya demi konten. Biar ada penontonnya, jadi bombastiskan saja beritanya. Najwa, sayang sekali, padahal Anda sebenarnya pintar. Masih ditambah media online Tempo yang seolah-olah ada di tempat kejadian dan menulis berita seakan-akan narasi FPI seolah-olah paling benar. Kalau Tempo saya sendiri nggak heran. Media online dengan aplikasi yang cuma dapat 1 bintang saja itu harus bertahan dengan berita mirip koran lampu merah supaya tetap ada pembacanya. Pihak kepolisian sendiri sudah berlaku gentleman dengan menghadiri undangan Komnas HAM untuk klarifikasi. Bahkan yang datang adalah Kapolda Metro Jaya sendiri
Irjen Fadil Imran. Pihak kepolisian juga sudah melakukan rekonstruksi kejadian dan mengundang banyak orang termasuk dari lembaga Kontras dan Komnas HAM. Tapi mereka nggak hadir. Pertanyaannya, apakah tim Mata Najwa juga Tempo diundang melihat rekonstruksi sehingga mereka bisa minimal lah punya gambaran apa yang terjadi di lokasi? Kalau nggak datang, ya jangan bikin asumsi sendiri atau memelintir berita seolah-olah FPI adalah korban kejahatan tanpa melihat bahwa yang dilakukan 6 orang laskar itu mengancam jiwa polisi yang sedang bertugas. Narasi playing victim atau berlaku seolah-olah korban adalah pola standar ormas-ormas seperti FPI ini. Mereka berlaku seolah-olah orang yang tidak berdosa, bahkan menyebarkan berita bahwa FPI tidak pernah membawa senjata tajam dan senjata api. Padahal jejak digital kekerasan FPI ada di mana-mana. FPI lewat Munarman bahkan terus mencoba membawa kasus ini supaya sampai ke internasional. Yang terakhir, akhirnya terbongkar kalau seorang diplomat Jerman datang ke markas FPI dengan sembunyi-sembunyi. Kemungkinan besar ada kerjasama antara Munarman dengan diplomat Jerman itu untuk mempolitisasi isu matinya 6 laskar FPI ini. Kabar yang saya dengar, diplomat Jerman yang berkunjung ke markas FPI itu sudah dipulangkan oleh kedubes Jerman karena dapat teguran keras dari Menteri Luar Negeri. Sebenarnya, kalau Komnas HAM akhirnya mengambil kesimpulan berdasarkan bukti dan saksi yang mereka dapat di lokasi bahwa polisi sudah benar dengan tindakan menyelamatkan diri, orang seperti Munarman dan beberapa orang lain yang terus-menerus memelintir berita untuk membelokkan persepsi harus ditangkap karena mereka membuat suasana terus-menerus keruh dengan framing-framing yang mereka ciptakan. Saya percaya kepada kepolisian Republik Indonesia. Dan saya tidak percaya 100% apapun yang dikatakan oleh FPI, apalagi oleh seorang Munarman yang bicaranya mau revolusi akhlak, tapi akhlaknya sendiri harus diperbaiki karena dengan enaknya menyiram teh dalam cangkir ketika ada siaran langsung di televisi. Yang percaya Polri, mari kita angkat cangkir kopinya. Markiman. Mari kita tangkap Munarman. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.